Hai. Kita dari 1197. Dengan saya Darren Ariel Yeremia. Saya Tommy Kuntal Sama. Saya Abdullah Fadila. Saya Raka Salim Pratidina. Saya Dilani Sarsati. Kami akan mempresentasikan tentang Frans Kaisepo. Yeay. Pahlawan nasional. Gade. Oh ya. Oke, presentasi akan dimulai dengan saya tentang Frans Kaisepo. Saya akan menjelaskan tentang biodata Frans Kaisepo, seorang pahlawan nasional. Pertama, Frans Kaisepo lahir di Wardo. Di Biak, tepatnya tanggal 10 Oktober 1921. Lalu dia beragama Kristen Protestan. Dalam hidupnya dia menikah 2 kali. Pertama, dia menikah dengan Antomina Arwan. Dikaruniakan 3 orang anak. Sayangnya Antomina Arwan meninggal pada tanggal 12 November 1973. Lalu menikah lagi dengan Maria Magdalene Morwahyuni dan dikaruniai dengan 1 anak. Dalam hidupnya, Frans Kaisepo sendiri bersekolah 5 kali. Dia kebetulan berpindah-pindah. Pertama di sekolah rakyat dari tahun 1928 sampai 1931. Lalu dia pindah ke LFF S Koridor pada tahun 1931 sampai tahun 1934. Lalu dia bersekolah di Sekolah Guru Normalis Manokwari dari tahun 1934 sampai 1936. Berpindah ke kursus Besturma pada Maret dan Agustus 1945. Lalu terakhir menyelesaikan pendidikannya di Pamong Praja 1952 sampai tahun 1954. Kisahnya akan dilanjutkan oleh teman saya. sekarang kami akan menjelaskan tentang riwayat perjuangan dari Frans Kaisepo. Tahun 1945, Frans Kaisepo berkenalan dengan Sugoro Atmoprasojo ketika mengikuti kursus kilat Pamong Praja di kota Nika, Hollandia, Kampung Harapan, Jayapura. Dari perkenalan itu, ia dan kawan-kawannya mulai tumbuh rasa kebangsaan Indonesia. Dan kemudian, ia dan teman-teman sering mengadakan rapat gelap dengan Sugoro membahas penyatuan Netherlands, New Guinea ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Frans Kaisepo. Ya, apaan nih? Melepas tulisan Papua pada tulisan Papua Bestur untuk diganti dengan kata Irian, sehingga tulisan pada papan tersebut menjadi Irian Bestur. Ide kemerdekaan Indonesia kemudian berkembang di kalangan para siswa yang berasal dari daerah apa? Pada tanggal 10 Mei 1946, di Biak didirikan Partai Indonesia Merdeka atau PIM dengan ketuanya Lukas Rumkoren. Salah seorang pencetusnya adalah Frans Kaisepo. Pada bulan Juli 1946, Frans Kaisepo menjadi anggota delegasi pada Konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Sebagai pembicara, ia menggantikan nama Papua menjadi Netherlands, New Guinea. Iya. Dengan kata Irian yang diberikan pengertian ikut Republik Indonesia anti Netherlands. Ya, bulan datang lagi. Pada bulan Maret 1948, Pada tanggal 10 Mei 1948 terjadi pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda, dan Frans Kaisepo adalah salah seorang perancang pemberontakan tersebut. Pada bulan Maret 1948, pada tahun 1949, Frans Kaisepo menolak menjadi ketua delegasi Netherlands New Guinea ke konferensi Meja Bundar di Den Haag. Sebab tidak mau didikte dalam berbicara, yaitu sesuai dengan keinginan Belanda. Sebagai konsekuensi penolakannya, dihukum antara tahun 1954 sampai 1961.
Tugas pekerjaannya ditempatkan di distrik-distrik terpencil. Kemudian pada tahun 1961, sewaktu menjabat kepala distrik Mimika, ia mendirikan partai politik Irian sebagian Indonesia. Ia menuntut penyatuan kembali Netherlands New Guinea ke dalam kekuatan negara Republik Indonesia pada masa kekuatan negara Republik Indonesia. Pada masa Trikora, ia banyak membantu melindungi infiltran pejuang Indonesia yang didaratkan di Mimika hingga tidak diketahui oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1964, ketika menjadi gubernur KDH Provinsi Irian Jaya dan merangkap ketua DPR DGR, Frans Kaisiepo merupakan salah seorang penggerak musyawarah besar rakyat Irian Barat untuk membicarakan langkah-langkah penyatuan Irian Barat menjelang Perpera 1969. Ketika menjadi gubernur KDH Provinsi Irian Barat, Frans Kaisiepo berusaha sekuat-kuatnya menenangkan Perpera tahun 1969, yaitu dengan strategi pemungutan suara dengan sistem perwakilan yang dimulai dari Kabupaten Merauke dan berakhir di ibu kota provinsi. Penyelenggaraan Perpera di Irian Barat sukses. Irian Barat merupakan bagian mutlak dari negara kesatuan Republik Indonesia. Hey. Push. Next. You. Yes. Oke. Pada tanggal 10 April 1979, Frans Kaisiepo meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di depan Taman Makam Pahlawan Cendrawasih Kabupaten Biak. Atas perjuangan jasa-jasa semasa hidupnya tersebut, Frans Kaisiepo menerima penghargaan. Frans Kaisiepo menerima penghargaan Pragat sebagai berikut ini. Atas perjuangan jasa-jasa semasa hidupnya, Frans Kaisiepo menerima penghargaan Trikora dan penghargaan Perpera dari pemerintah Indonesia. Frans Kaisiepo juga dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 77 garis miring TK garis miring tahun 1993 pada tanggal 19 Agustus 1993. Halo. Terima kasih. Here it is. So here it is. Udah Sudah kita bahasa Indonesia kita. Udah cinta Indonesia. Ada Frans Kaisiepo. Terima kasih. Semoga mengerti dan nonton videonya ya. Jangan hanya di ignore, please banget. Lupa, pokoknya kalau nggak sampai nggak dapet A kita. Ya. Udah, bye. Bye. Dapat A please.